Nama Diana Fidatus, NIM 9321239119 akan menjelaskan mengenai pengertian bank. Secara umum, dengan bank Islamic Bank adalah bank yang mengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank Islam selain istilah bank Islam itu sendiri, yakni bank tanpa bunga, interest free bank, bank tanpa riba, la riba bank, dan bank syariah bank. Indonesia sendiri secara teknis yuridis penyebutan bank Islam mempergunakan istilah resmi bank syariah atau yang secara lengkap disebut dengan bank berdasarkan prinsip syariah. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nafid, yaitu yang pertama tadi tentang konsep bank syariah dan bank konvensional. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang dasar hukum bank syariah dan bank konvensional. Perbankan syariah itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang kemudian itu menjadi undang-undang tersendiri bagi perbankan syariah sebagai lex spesialis. Hal ini didasari karena peraturan perundang-undang dalam perbankan syariah itu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yaitu tentang perbankan atau bisa disebut dengan perbankan umum. Belum menggunakan istilah bank syariah, baru dimunculkan dengan istilah bagi hasil. Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang sudah membahas mengenai tentang prinsip syariah yang digunakan oleh sebuah perbankan, tetapi itu belum spesifik membahas tentang mengenai perbankan syariah serta belum mengakomodasikan karakteristik operasional perbankan syariah secara menyeluruh. Guna menjamin kepastian hukum dan memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 telah mengatur tentang jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah. Selain itu, dapat diketahui bahwa untuk meyakinkan masyarakat tentang kesyariahan operasional perbankan syariah, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun selain dari hukum dasar bank syariah, di sini juga menjelaskan tentang hukum dasar bank konvensional, yaitu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yaitu tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 UU tentang perbankan. Selain itu, dapat diketahui ada juga dasar hukum yang bersumber dari Peraturan Bank Indonesia, diantaranya Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai permasalahan dalam bank syariah maupun juga dalam bank konvensional. Jika dilihat dalam prakteknya, ternyata masih ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengembangannya, baik itu terhadap bank syariah maupun juga terhadap bank konvensional. Yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu permasalahan terhadap bank syariah, yaitu antara lain yang pertama yaitu problem aspek sumber daya manusia yang kurang berkompeten dan juga profesional. Maraknya bank syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan sumber daya manusia atau SDM yang memadai, terutama latar belakang disiplin ilmu perbankan syariah, sehingga perkembangannya menjadi lambat. Ada dua aspek penting dalam masalah sumber daya manusia atau SDM, yakni aspek kuantitatif, yaitu aspek yang dapat dihitung, dan juga aspek kualitatif, yaitu aspek yang tidak dapat dihitung. Kuantitas itu menyangkut jumlah sumber daya manusia
atau penduduk yang kurang penting kontribusinya dalam pembangunan dibandingkan dengan aspek kualitatif. Pengembangan sumber daya manusia atau human resource development secara makro adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu tujuan pembangunan. Proses pengembangan di sini mencakup perencanaan, pengembangan, dan pengolahan SDM atau sumber daya manusia. Dapat diketahui bahwa masing-masing institusi bank syariah telah mengadakan strategi SDM-nya melalui pelatihan-pelatihan. Namun, pada kenyataannya masih banyak pengamat dan juga praktisi perbankan syariah merasakan sangat kurangnya kualitas dan juga kuantitas SDM yang profesional. Kemudian yang kedua yaitu mengenai problem aspek komitmen atas pelaksanaan prinsip syariah yang masih rendah. Pada tahun 1998, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mengadopsi sistem dual banking, yaitu sistem bunga bank konvensional dan juga sistem bagi hasil bank syariah. Seiring dengan semakin berkibarnya eksistensi perbankan syariah yang disupport oleh undang-undang, ternyata hingga kini perilaku perbankan syariah di Indonesia tak ubahnya dengan apa yang selama ini ditunjukkan oleh perbankan nasional, yakni perilaku bunga bank. Hal ini disinyalir sebagai dampak dari rendahnya komitmen perilaku perbankan syariah terhadap pelaksanaan prinsip syariah yang masih rendah. Kemudian yang ketiga yaitu problem aspek strategi pemasaran yang kurang adaptif dan responsif. Pembahasan strategi pemasaran termasuk dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, akan tetapi sebaliknya pengembangan tersebut harus dibahas secara menyeluruh dan juga terpadu, atau disebut dengan istilah boron pemasaran atau marketing mix. Nah, di sini itu meliputi produk, price itu harga, promosi dan juga place itu tempat. Selain komponen-komponen yang terkandung selain SDM atau sumber daya manusia, bahwasanya yang menjadi prioritas atau masalah yang menjadi prioritas adalah masalah produk dan juga promosi. Kemudian yang keempat yaitu mengenai sistem bank syariah yang kurang diketahui oleh masyarakat luas. Salah satu alasan mengapa bank konvensional itu lebih diminati dibandingkan dengan bank syariah yaitu di mana bank syariah ini kurang dikenal oleh masyarakat luas. Karena sistem yang digunakan oleh bank syariah di sini yaitu sistem bagi hasil, sedangkan untuk bank konvensional itu menggunakan sistem suku bunga. Nah, dan tentunya bank syariah ini tetap menjalankan syariat Islam tanpa riba. Selain itu, masyarakat Indonesia itu lebih mengenal sistem bank yang berbentuk suku bunga dibandingkan dengan sistem bank bagi hasil. Inilah beberapa permasalahan yang terjadi terhadap bank syariah. Untuk pengembangan dan memajukan perbankan syariah di Indonesia, setidaknya ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh seluruh pelaku perbankan syariah di Indonesia dalam rangka menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada
sekaligus sebagai upaya agar pengembangan perbankan syariah di Indonesia kedepannya dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, dan optimal, serta mampu berkompetensi dengan perbankan konvensional yang sudah mapan sebelumnya. Kemudian mengenai permasalahan terhadap bank konvensional. Perbankan konvensional adalah perbankan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Dalam kegiatannya, memberikan jasa dalam hal lalu lintas pembayaran dengan prinsip pada menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan deposito berjangka maupun produk pinjaman yaitu kredit yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu. Yang mana menjadi permasalahan dalam bank konvensional yaitu melakukan transaksi di bank konvensional itu termasuk dalam riba. Nah, di sini terdapat beberapa para ulama yang berpendapat bahwasanya riba ini itu diperbolehkan dan juga diharamkan. Berikut beberapa pendapat ulama mengenai pendapat melakukan transaksi di bank konvensional itu termasuk riba atau tidak. Yang pertama yaitu pendapat dari Yusuf Qaradawi dan Muhammad Al-Ghazali yang bahwasanya berpendapat bahwa antara bunga bank dan juga riba itu sama, yang artinya haram, karena pendapat ini juga merupakan pendapat dari Forum Ulama Islam, yaitu meliputi Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Majma' Al-Fiqih Rabithah Al-Alam Al-Islami, dan MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Kemudian di pendapat yang kedua yaitu bahwasanya mengenai yang disampaikan oleh ulama kontemporer seperti Syekh Ali Jum'ah, Muhammad Abduh, Muhammad Sayyid Tantawi, dan lain-lain, yang bahwasanya mereka itu menegaskan hukum bunga bank dan juga riba itu berbeda, sehingga dihukumi boleh dan tidak termasuk dalam hukum riba. Oleh sebab itu menyimpan uang di bank konvensional itu diperbolehkan. Pendapat ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majma' Al-Buhus Al-Islamiyah. Kemudian yang ketiga yaitu pendapat dari organisasi Nahdlatul Ulama yang bahwasanya bunga bank konvensional dan juga riba ini memiliki kedudukan syubhat, yang artinya ada di antara halal dan juga haram. Itu tadi penyampaian mengenai permasalahan-permasalahan yang ada, baik itu dari bank syariah maupun juga bank konvensional. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.